Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Nah, di belakang saya ini adalah lahan demplot saya, milik Ketua Kelompok Tani Sukamakmur 14, demonstratornya Pak Luhwi di Desa Mengen. Nah, dan saat ini kondisi tanaman padinya ini sudah menjelang panen, dan rencananya lahan demplot ini akan dipanen besok. Tapi karena saya khawatir besok tidak nutut waktunya untuk mengambil titik ubinan, maka hari ini saya akan mengambil titik ubinannya terlebih dahulu. Nah, rencana besok saya akan melakukan ubinan bersama dengan teman-teman penyuluh sewilayah Kecamatan Tamanan dan juga bersama demonstratornya. Nah, jadi hari ini kita akan menentukan titik lokasi yang akan kita ambil ubinannya besok. Oke Sobat Caping, jadi tadi sudah saya hitung menggunakan aplikasi random ubinan, dan disinilah titik yang akan kita ambil ubinannya besok. Jadi tadi arah barat timurnya ketemu 21 langkah dan arah utara selatannya ketemu 24 langkah. Dan disinilah titiknya yang akan kita ambil ubinannya besok. Nah, ini papan demplotnya sengaja kita buka terlebih dahulu karena besok akan kita letakkan di belakang sini, karena besok juga akan saya ambil dokumentasi untuk pelaporan. Oke, sampai ketemu besok pagi ya. Oke Sobat Caping, hari ini kita akan melakukan pengubinan di lahan demplot ini. Kita lihat juga ini sebagian sudah diarit oleh pekerja. Rencananya nanti akan dicontohkan menggunakan power thresher. Nah, kita masih menunggu Ibu Fatmawati dan juga Pak Pur Mautari. Jadi sambil menunggu beliau berdua, kita merangkai alat ubinannya terlebih dahulu. Dan juga saya akan sekilas mau mereview perjalanan dari kegiatan demplot di lokasi saya ini. Halo Sobat Mafing. Oke Sobat Caping, sambil menunggu kedatangan Ibu Procurement dan Bapak Supervisor, saya ingin sedikit cerita dulu tentang perjalanan dari kegiatan demplot ini. Jadi untuk penyemaian benihnya, dulu kita menggunakan aplikasi PGPR pada saat melakukan perendaman benih. Tapi sebelumnya itu saya melakukan seleksi benih menggunakan metode telur mengapung. Ada juga di video di sini di Anak Caping. Jadi pada saat seleksi benih ada, kemudian pada saat penyemaian juga ada. Kemudian pengolahan lahannya ini pada tanggal 14 Desember. Jadi lahan ini diolah satu kali, tidak dua kali. Makanya kondisinya memang kurang bagus pengolahan lahannya. Kemudian untuk penanamannya kita tanam tanggal 17 Desember 2021. Pada saat tanam kita juga menggunakan aplikasi Bokasi. Di aplikasi Bokasi kita taburkan sehari sebelum penanaman dan juga pada saat penanaman. Kemudian untuk pemupukan yang pertama, kita menggunakan 3 macam pupuk, jadi urea dan juga NPK Pak Tani yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Nah, kita campur dengan Bokasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian juga, yaitu Bokasinya Pak Buarto. Namun karena kondisi pupuk Bokasinya sedikit basah yang milik Pak Buarto, dan juga pada saat kita mencampur kita biarkan selama 1 malam, makanya pupuknya waktu itu sempat mencair. Ada sedikit tragedi waktu itu. Kemudian untuk pemupukan yang keduanya ini tidak sempat saya videokan, tapi menurut informasi dari Pak Luhwi ini menggunakan tambahan hanya urea sedikit saja. Kemudian penyemprotan yang pertama, aplikasi POC, asam amino dan pestisida nabati, kita mulai tanggal 12 Januari dan kita lakukan rutin setiap minggu.
Makanya ini memang kondisi tanamannya sedikit kurang bagus, karena menurut Pak Buarto penggunaan asam amino yang berlebihan justru akan membuat tanaman menjadi lebih subur, yang justru akan menimbulkan atau membuat tanaman rentan terhadap hama dan penyakit. Ini terbukti pada saat menjelang masa generatif, kondisi tanamannya ini terserang blast dan juga Xanthomonas, yang alhamdulillah setelah kita aplikasikan fungisida waktu itu, kita menggunakan merek dagangnya Explore, alhamdulillah masih bisa kita selamatkan. Makanya untuk penggunaan pupuk asam amino, POC dan lain-lain, menurut Pak Buarto jumlahnya jangan terlalu banyak atau dosisnya jangan terlalu banyak, yang penting rutinitasnya. Dan lain-lainnya, penyemprotan selanjutnya kita menggunakan fungisida. Setelah kita menggunakan fungisida Explore yang kita campur dengan MKP, nah pada tanggal 17 Maretnya kita mengaplikasikan fungisida kembali, tapi kita menggunakan merek dagangnya Skor, kemudian kita campur MKP, dan juga untuk pencegahan wereng, karena waktu itu kondisi lahan ini terserang wereng, dan sempat kita juga aplikasikan metarisium waktu itu. Dan pada saat masa generatif kita menggunakan insektisida, kita menggunakan mereknya Regen. Jadi itulah sedikit perjalanan tentang kegiatan Dimplosia ini. Untuk hasil ubinannya berapa nanti kita sama-sama akan mengubin, dan juga nanti kita akan menunggu hasil real dari kegiatan Dimplosia ini. Nanti di akhir video kita akan mereview hasil ubinan ya. Jadi bagi Sobat Caping, tonton sampai selesai. Oke ya, kita masih menunggu Ibu Fatmawati dan juga Pak Purno Sutari. Oke Sobat Caping, kita sudah kedatangan Ibu Programmer dan juga Bapak Supervisor. Ini Pak Purno Sutari. Kita sambut kehadiran beliau. Halo guys. Hey. Impor beras. Jadi sekarang kita menghitung rumpun dan juga anak. 15. Hitung anakannya dan dihitung rumpunnya. 18, 16. Ada betul mak, Pak. Kira kan 12 ya, 16. Terus jumlah rumpun 1/2. Setelah diarit, Iya. padi kita rontokkan. Untuk selanjutnya akan kita timbang. Berapa berapa ya? berat 5 dari padi yang sudah kita ubin ini. Nah, anunya berapa? Rumpunnya 1/4. 1/4. Sedikit rumpunnya. 1/4. Tapi ada cara yang juga ada. Paling anu 160. ada cara yang memisahkan kita. Di rumah apa ya? Bersore kalau ini ada sepeda. Iya, boh. Nanti sepeda no. Oke, Sobat Caping. Jadi kita sudah selesai melakukan pemanenan. Saya akan mereview hasil ubinan yang tadi. Jadi jumlah anakan tadi ada jumlah rumpun. Jumlah rumpunnya ada 142 rumpun. Karena jaraknya memang agak rapat. Terus rata-rata anakan kita ambil sampel 5 rumpun. Tadi rata-rata anakannya 17. Kemudian rata-rata bulir permalai ini 224. Kemudian hasil ubinannya ini bisa saya bilang kurang bagus ya Sobat Caping. Ini di lahan saya sendiri, tapi hasilnya hanya dapat 3,190 kg. Setelah kita konversi, kita kalikan 16, hasilnya 51,04. Kemudian kita kurangi 15%,
hasil perkiraan hasil ubinan sementara 4,3 ton per hektar. Nah, jadi lahan demplot saya ini ada 2 peta. Jadi yang ini Impari 42, kemudian yang dipanen di belakang itu Impari 32. Tapi kenyataan setelah saya bandingkan ternyata yang lebih bagus adalah Impari 32. Memang Impari 42 ini kesimpulannya sepertinya di wilayah Kecamatan Tamanan ini kurang cocok. Berbeda jauh dengan Kecamatan Jambisari yang rata-rata cukup bagus hasilnya. Mungkin itu saja Sobat Caping. Jadi nanti sampai ketemu lagi ya di konten-konten saya selanjutnya. Nanti saya akan membuat demplot swadaya di belakang sana karena 2 peta ini mau ditanami tembakau. Rencananya kita akan membuat demplot mapan P05. Nanti insya Allah setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali akan saya share perkembangannya. Makanya jangan bosan-bosan untuk tonton terus channel Anak Caping ini. Oke, itu saja Sobat Caping. Mohon maaf hasilnya kurang maksimal ya, tapi nanti akan saya tingkatkan di demplot swadaya saya. Pak Luhi ini adalah gapoktan saya, gapoktan Desa Mangen dan juga demonstratornya. Nanti Pak Luhi ini akan mencoba membuat demplot swadaya benih varietas mapan P05 juga. Nanti kita akan share perkembangannya, mudah-mudahan jauh lebih bagus dari hasil yang sekarang. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review makan di sawah guys, bersama dengan teman-teman guys. Kata-kata. Oke. Buat petani Indonesia, jadilah petani mandiri. Karena pejabatmu belum bisa menjamin padimu jadi nasi. Dan harus ada istri yang harus dinafkahi. Oh, gitu.